Sekarang kita berada di depan salah satu kantor cabang Sberbank di Budapest. Sberbank adalah bank terbesar di Rusia. Sampai minggu kemarin mereka masih beroperasi, tapi beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja mereka ditutup dan bangkrut. Ayu Petri dan Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ayu Petri di Budapest, Hongaria. Sekarang di negara tetangga Ukraina masih terjadi perang melawan Rusia. Kalau dilihat secara individu, pendapat orang Hongaria akan terbelah. Ada yang pro Ukraina, ada yang pro Rusia, ada yang netral, ada yang lain-lain. Namanya juga orang banyak, pasti isi kepala mereka berbeda-beda. Tapi menurut survei yang dikeluarkan dari pemerintah, 90% dari orang di sini ternyata tidak mau terjadi perang. Kemarin saya sudah membuat video tentang catatan harian seorang perempuan di Ukraina yang memilih untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal di rumahnya di Kiev, yang kanan kiri rumah sudah dibom semua. Terakhir dari diarinya tanggal 4 Maret kemarin katanya dia sudah tidak bisa membeli roti lagi di toko karena sudah tidak ada yang bisa dibeli. Perang memang berat dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang Ukraina saja, tapi juga orang Rusia dan bahkan orang-orang di Hongaria termasuk saya yang tidak ikut perang. Sekarang kita berada di depan salah satu kantor cabang Sberbank di Budapest. Sberbank adalah bank terbesar di Rusia. Sampai minggu kemarin mereka masih beroperasi, tapi beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja mereka ditutup dan bangkrut. Kok bisa tiba-tiba bangkrut? Setelah Rusia menyerang Ukraina, Uni Eropa dan Amerika Serikat langsung menjatuhkan sanksi larangan akses SWIFT terhadap bank-bank Rusia, dan Sberbank salah satunya. Jadi begini, kalau kita mau mengirim uang ke luar negeri lewat bank, kita harus menggunakan SWIFT. Bank-bank Rusia ini tadi tidak bisa melakukan transfer uang dari negara lain, dan ditambah dengan para nasabah yang panik. Mereka ramai-ramai menarik uang. Jadilah bank ini tadi bangkrut dan tutup. ATM-nya juga sudah tidak bisa diakses. Kalau cabang Hongaria ditutup, tentu saja nasabahnya dan juga kebanyakan stafnya adalah orang Hongaria. Kalau nggak salah ada lebih dari 600 pegawai bank ini yang beberapa hari lalu masih punya pekerjaan, tiba-tiba saja mereka menganggur. Kabarnya mereka masih punya cukup uang untuk mengganti uang para nasabah, tapi ya entahlah, karena kebetulan saya nggak punya tabungan di situ, jadi saya nggak tahu. Lalu berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat melarang pesawat Rusia untuk terbang di atas kawasan mereka. Sebagai balasan, Rusia juga melarang pesawat dari 36 negara untuk terbang di kawasan udara Rusia, termasuk juga pesawat dari Hongaria dilarang. Ini tidak hanya menghambat pesawat penumpang saja, tapi juga suplai makanan, suplai obat-obatan, barang-barang apapun yang datang dari luar negeri tidak akan bisa masuk Rusia. Begitu juga sebaliknya. I'm just cold. Even with this, it looks like you have a beach. Kalau kita tinggal di kawasan Eropa Tengah ataupun Timur, seperti misalnya di Hongaria, kita paling tidak akan punya kenalan beberapa orang Rusia karena di sini saking banyaknya. Sebagian besar orang-orang Rusia yang tinggal di sini adalah para ekspatriat, bekerja dan sekolah di sini. Tidak ada hubungannya dengan perang. Tapi sejak perang ini terjadi, mereka juga turut merasa terancam. Di berbagai negara Eropa, katanya sentimen anti-Rusia sangat meningkat. Toko-toko Rusia di Jerman dan Republik Ceko banyak dirusak. Murid-murid Rusia dibully. Selain itu ada berbagai macam insiden kecil yang misalnya orang Rusia diteriakin KGB. Pulang saja ke rumah, jangan tinggal di sini, jangan bunuh orang Ukraina. Hal-hal seperti itu. Padahal tentu saja orang-orang ini tadi tidak ada hubungannya dengan perang. Sekarang kita berada di tempat parkir salah satu mall di Budapest, namanya Duna Plaza.
Ini mall biasa saja, saya ada perlu untuk membeli sedikit barang-barang untuk disumbangkan pada para pengungsi di Ukraina. Teman-teman ikut masuk ya. Kalau saya lihat mall di berbagai negara, isinya sama saja. Toko-toko yang ada, merek internasional yang ada, semuanya ya seperti itu. Rakyat Rusia saat ini sudah berbeda dengan zaman Uni Soviet dulu. Mereka sudah terbiasa mengkonsumsi barang-barang seperti ini, barang-barang dari luar negeri. Bagaimana kalau suatu hari tiba-tiba saja semua toko ini ditutup? Dan inilah yang terjadi di Rusia. Dalam minggu ini saja puluhan merek internasional menutup toko mereka dari Rusia dan juga membatasi pelayanan mereka di sana. Ada toko baju H&M, Mango, pabrikan sepatu Nike, bahkan barang-barang elektronik seperti Apple, Microsoft, Dell, juga perusahaan game Electronic Arts. Programmer dan hacker dari Rusia terkenal sangat pintar. Tapi bagaimana kalau nantinya mereka mau beli komputer saja tidak bisa? Butuh waktu sampai mereka bisa menciptakan komputer mereka sendiri. Dan daftar perusahaan yang memboikot Rusia setiap hari makin bertambah. BMW, Mercedes-Benz, sampai Netflix membatasi servis mereka di sana. Airbnb sudah menghentikan operasi mereka di Rusia dan Belarus. Kalau dulu banyak orang yang investasi properti, kemudian disewakan dengan Airbnb, ya kalau di Rusia dan Belarus sekarang nggak bisa lagi. YouTube, Facebook, TikTok sudah melarang penayangan iklan oleh pemerintah Rusia di kawasan Uni Eropa dan Inggris. Tidak hanya itu, Badan Sepak Bola Dunia FIFA dan juga UEFA sudah melarang Rusia untuk mengikuti event mereka, termasuk juga Piala Dunia 2022 nanti di Qatar. Dari pihak orang kaya Rusia, mereka ini punya harta di berbagai belahan dunia, punya kapal pesiar di berbagai negara Eropa, banyak di antara kapal-kapal ini tadi yang disita oleh pemerintah setempat. Nah, semua sanksi seperti ini tujuannya apa? Tujuannya satu saja, untuk menekan Rusia agar menghentikan perang. Dan ini situasinya kacau sekali. Tidak hanya mereka yang berperang, kami yang tinggal di Hongaria harusnya bisa adem ayem saja juga merasakan nilai tukar mata uang Hongaria namanya forint ini terjun bebas. Memang inflasi di Eropa sedang tinggi-tingginya ya, ditambah adanya perang. Jadi forint makin anjlok. Mungkin kita mikirnya untuk rakyat jelata memangnya bisa merasakan hal-hal seperti ini? Tentu saja bisa, karena Hongaria negara kecil, tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Kebanyakan barang-barang yang ada di sini impor dari negara lain. Dan ketika kita mengimpor, biasanya bayarnya pakai US dollar. Mungkin bukan kita secara pribadi ya, tapi pengimpornya itu tadi, pedagang besar yang kulaan ke negara lain, mereka bayarnya pakai dolar. Dulu 1 dolar hanya 300 forint, sekarang 1 dolar jadi 350 forint. Nanti dijual ke dalam pasar Hongaria pasti harganya akan naik karena penduduk lokal membayar dengan forint bukan dengan US dollar. Belum lagi kalau kita ngomongin properti, katanya investasi properti itu kan sangat aman karena harga properti selalu naik. Dan memang sebelum adanya perang, properti di Hongaria sangat tinggi. Tapi sekarang siapa yang mau beli rumah? Karena kita nggak tahu seberapa amannya untuk tinggal di sini. Jangan-jangan nanti kita harus lari meninggalkan rumah. Kalau perang berlarut-larut, orang-orang nggak akan mau lagi membeli properti. Di tingkat Eropa ada kekhawatiran tentang suplai gas. Dari dulu negara-negara Eropa kalau beli gas pasti dari Rusia. Gas ini sangat penting di Eropa ya teman-teman. Tidak hanya untuk masak saja, tapi untuk pemanas ruangan. Seperti saya, di lantai saya ini ada pemanas ruangan yang menggunakan gas. Gas juga sama pentingnya dengan listrik. Rusia membangun pipa dari negara mereka sampai masuk ke berbagai negara di Eropa. Jadinya suplai gas dari Rusia itu nggak pernah tersendat, selalu ada. Ini nyaman sekali, karena itu negara-negara Eropa nggak mau ganti pemasok gas. Kalau membeli gas dari sumber yang lain, nanti masalahnya ada di transportasi. Seperti di Indonesia, gas dijual di dalam tabung kecil-kecil. Kalau habis, harus ada orang yang membeli lagi, jalan ke toko, beli, dibawa pulang. Nah, kalau di sini juga begitu, kita beli dari negara Timur Tengah misalnya. Mereka harus
mengangkut gas mereka datang ke sini. Setiap kali habis datang lagi, setiap kali habis datang lagi. Dan ini biayanya tentu saja sangat besar. Jauh lebih besar dibandingkan kalau menggunakan pipa secara langsung itu tadi. Jadi kalau sampai pasokan gas dari Rusia tersendat, ya orang Eropa akan kedinginan. Suami saya sudah bilang kemarin mungkin sebaiknya kita siap-siap saja beli pemanas listrik. Ada kekhawatiran seperti ini. Kemudian ada lagi kemarin pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Ukraina terbakar selama beberapa jam. Takutnya radiasi akan bocor kemana-mana seperti yang terjadi pada tahun 1986 ketika PLTN di Ukraina di Chernobyl itu juga meledak. Tingkat radiasi yang tinggi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk diantaranya tiroid. Sampai sekarang, diduga karena adanya ledakan di Chernobyl tahun 86 itu tadi, di Hongaria banyak sekali orang yang bermasalah dengan tiroid karena radiasi yang tinggi, termasuk salah satunya adalah suami saya. Jadi karena adanya kebakaran kemarin itu, banyak orang membeli pil anti radiasi. Kalau di Eropa Barat, mereka bahkan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Kalau di sini, kami harus beli sendiri. 30 butir potasium iodide harganya sekitar Rp500.000. Pada dasarnya ini adalah pil yodium yang kandungannya sangat tinggi. Untuk suami saya, penderita penyakit tiroid Hashimoto, tidak boleh mengkonsumsi yodium. Jadinya, dia tidak boleh minum pil ini. Jadi banyak sekali teman-teman dampak perang yang terjadi di negara tetangga bagi mereka sendiri yang terlibat dan juga bagi kami yang hanya mengawasi dari jauh. Banyak teman-teman yang memberikan saran pada saya, Mbak Ayu nggak usah membahas apa yang sedang terjadi di Ukraina. Lebih baik bikin video tentang masak dan makan saja. Ya bagaimana bisa, tetangga kami jangankan untuk makan, untuk hidup saja susah. Sementara ini orang-orang di Hongaria masih sangat sibuk membantu para pengungsi yang ada di sini. Jadi rasanya saya juga belum bisa untuk membuat video yang adem, yang menenangkan gitu, karena pikiran saya juga masih belum adem sekarang sementara ini teman-teman. Semoga perdamaian segera tercipta lagi dan nanti kita bisa bikin video yang seperti itu. Kenapa Mbak Ayu nggak ngungsi saja? Banyak juga yang DM ke saya tanya seperti ini. Masalahnya, secara resmi situasi di sini dianggap masih aman. Nanti yang susah Matt, kalau dia sudah mulai bolos sekolah sekarang, sampai berapa lama? Situasi di Ukraina saja belum jelas kapan akan berakhir. Tentunya kalau situasi sudah tidak kondusif dianggap berbahaya, ya pastinya kami akan keluar. Tapi semoga saja tidak sampai ke sana. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Inti dari video ini adalah perang itu kejam, tidak ada yang diuntungkan. Ingat pepatah zaman dulu, kalah jadi abu, menang jadi arang.